Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Felicia Santa Ronauli Lumbengaol dan saya berperan sebagai moderator. Seperti yang kita tahu, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Nah, pada kesempatan kali ini, topik utama yang akan dibahas adalah dampak positif dan negatif pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan kelima pembicara kita dari kelompok 5, perkembangan peserta didik kelas 2C, pendidikan bahasa Inggris. Ada Fikri Baihaqi, Hilyatul Aulia, Ira Nurpadilah, Khairunisa Komara, dan yang terakhir, Kris Cahya Utami. Tanpa berlama-lama, untuk pembicara pertama, Fikri Baihaqi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Felicia. Pandemi COVID-19 melanda dunia pada awal tahun 2020 lalu. Indonesia juga tak terlepas dari salah satu negara yang terdampak pandemi. Mulai muncul berbagai peraturan mendadak, khususnya pada bidang pendidikan. Belajar di rumah dilakukan secara daring karena sekolah terpaksa untuk ditutup demi kenyamanan dan keamanan para mahasiswa. Hal tersebut sayangnya hingga saat ini masih berlanjut. Virus corona membuat dunia pendidikan terlihat lesu karena kegiatan belajar mengajar dilakukan tanpa tatap muka. Kegiatan seperti seminar atau konferensi juga dilakukan secara virtual, atau saat ini kita familiar menyebutnya dengan istilah webinar. Nah, keadaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengajar maupun peserta didik, karena baik peserta didik maupun pengajar tetap dituntut untuk termotivasi dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, teknologi memiliki peran penting agar semua kegiatan belajar mengajar secara daring berjalan dengan baik. Mahasiswa dan dosen harus bisa menggunakan berbagai peralatan untuk pembelajaran secara online seperti ponsel pintar, komputer, laptop, dan juga lain-lain. Diperlukan juga fasilitas seperti Wi-Fi untuk koneksi internet atau menggunakan data seluler untuk dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, selama pandemi ini, dosen juga mengajar menggunakan pembelajaran virtual dengan menggunakan berbagai media konferensi seperti Zoom ataupun Google Meet. E-learning atau pembelajaran secara daring menjadi hal yang sangat umum dan sering terdengar di masa pandemi ini. Hal ini membuat mau tidak mau masyarakat dipaksa untuk mulai melakukan PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh, dan tentunya memiliki beberapa aspek positif dan negatif. Contoh dampak positif seperti waktu perkuliahan yang lebih fleksibel dan bisa mengurangi biaya transportasi. Akan tetapi di sisi lain juga dampak negatifnya, yaitu penyampaian materi yang kurang efisien, sehingga sulit untuk memahami materi yang diajarkan. Jika kita lihat di dampak positif yang tadi, yaitu bisa mengurangi
biaya transportasi, akan tetapi diperlukan pengeluaran biaya tambahan untuk paket data seluler. Hal ini mungkin tidak terlalu sulit untuk mereka yang mempunyai fasilitas Wi-Fi di rumahnya. Akan tetapi untuk mereka yang tidak memiliki fasilitas tersebut, maka mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli paket data seluler. Dan yang terakhir yaitu dosen yang masih gagap akan teknologi. Hal ini juga menimbulkan kurang efisiennya PJJ yang dilakukan. Beberapa perbandingan antara dampak positif dan negatif tentang pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Dampak positifnya, pertama, tidak tergesa-gesa. Kedua, jadwal mata kuliah bisa ditunda. Yang ketiga, nyaman, seperti kita pribadi bisa memilih tempat senyaman mungkin untuk memulai perkuliahan dan juga menghindari kebisingan yang mengganggu pembelajaran berlangsung. Yang keempat, mengerti banyak aplikasi baru. Seperti yang kita tahu, semenjak pembelajaran di masa pandemi ini, kita jadi banyak mengetahui aplikasi-aplikasi baru yang kita gunakan dan juga membuat wawasan kita. Terus contohnya itu ada Zoom, Google Meet, Google Classroom, Discord, Edmodo, Ruang Guru, dan yang lain-lain. Yang kelima, mahasiswa lebih mandiri. Keenam, suasana belajar lebih santai. Ketujuh, mahasiswa menjadi lebih aktif. Dan yang ke-8, lebih fokus. Ya, selanjutnya yaitu dampak negatif. Yang pertama, tidak serius dalam belajar, dikarenakan merasa tidak ada yang mengawasi. Yang kedua, dosen terlalu sering menunda jadwal. Ada beberapa dosen yang mungkin sibuk dengan hal lain. Dengan pembelajaran secara daring, dosen lebih mudah untuk menunda jadwal perkuliahan dengan semaunya. Yang ketiga, penyampaian kurang efisien, alhasil sulit memahami perkuliahan. Sebagian orang tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang baik, sehingga mengganggu proses pembelajaran dan mengurangi kefokusan dalam belajar. Yang keempat, boros pengeluaran untuk membeli paket data seluler, karena semua aplikasi yang digunakan menggunakan data seluler, dan terkadang bantuan kuota dari pemerintah pun masih kurang. Yang kelima, jaringan internet yang buruk akan menghambat pembelajaran. Karena adanya perbedaan lokasi, maka tidak jarang ada beberapa siswa yang tiba-tiba tidak bisa ikut belajar karena mengalami trouble seperti mati lampu atau hujan yang mengakibatkan dia kehilangan koneksi internetnya. Yang keenam, terkadang kita hanya diberi modul dan tugas tanpa ada kelas online untuk membahas modul yang dibagikan. Dengan adanya statement seperti itu, membuat mahasiswa tidak bisa mendapatkan penjelasan secara detail dan lebih terperinci dari dosen pengajar. Sekian penjelasan dari kami, kuasa dikembalikan kepada Felicia selaku moderator. Ya, terima kasih atas penjelasan yang sangat baik dari rekan-rekan sekalian. Sekarang kita dapat memahami bahwa pandemi COVID-19 yang melanda menyebabkan terlahirnya kebijakan-kebijakan baru yang dibuat pemerintah. Salah satunya adalah pembelajaran daring untuk pelajar, khususnya di Indonesia. Dan pembelajaran daring tersebut ternyata memiliki dampak positif dan negatif yang harus kita sikapi dengan sebijak-bijaknya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kami. Semoga dapat memperluas wawasan kita semua, dan saya berharap semoga malapetaka pandemi COVID-19 ini bisa berlalu dan kita dapat beraktivitas normal seperti sedia kala. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.